Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang the best, yang hebat dimanapun berada. Saat pandemi ini belajar jarak jauh, jadi kita harus jadi guru pembelajar. Saya sedang belajar bagaimana membuat soal online. Mari kita belajar bersama ya. Kita mulai dengan membuka Classroom kita, Google Classroom anak-anak kita. Oke, kita akan ulangan. Kita balik lagi ya, bolehlah. Nah, di Google Classroom kan ada tugas atau pekerjaan rumah kreatif kita. Kalau kita mau membuat soal ya di sini question. Ya, ulangan harian pertama misalnya. Ulangan harian pertama, baca misalnya. Terserah ya perintahnya apa, bacalah dan telitilah itu ya. Telitilah dalam mengerjakan soal. Nah, ini kita add. Nah, soalnya kita ambil di file kita. Ya, berarti kita harus membuat soal dulu. Nah, ini ada banyak sih. Ya. Nah, kita berarti sekarang harus menyimpan soalnya di drive, di My Drive. Ya udah, kita ke My Drive dulu. Nah, sebenarnya udah ada soal, kita mulai bikin, membuat lagi ya. Terus baru more Google Form. Nah, ini tulis saja ulangan harian pertama. Yes. Kita pasti akan meminta siswa kita memberikan nama, terus yang lebih mudah mungkin nomor absen ya, supaya gampang masukkan nilai absen. Nyari nama tuh susah ya, udah short answer aja, tidak usah langsung berabsen kan banyak, 40 36 malah ya. Nah, short answer aja, isi nomor absennya. Terus sekarang kelas dia akan ya, drop down, memilih salah satu ya. 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, 11 MIPA 4. Ini wajib juga dikerjakan sekarang token password, karena supaya setiap kelas tidak contek-contekan, karena kan mereka bisa jadi soalnya sama dan mengerjakan hari yang berbeda. Oke, token. Oke, short answer text, pakai tag aja ya, jangan number semua, teks aja. Nah, kontennya ya udah nggak usah diisi lah, tidak ada konten aja, udah tidak ada konten. Tagnya karena ini misalnya untuk kelas 11 MIPA 2, 11 A 2, SMA 5, ulangan pertama gitu misalnya. Harus diisi. Nah, sekarang ke soal ya, kita akan ke soal section kedua. Pilih satu jawaban yang paling benar. Oke, kita soalnya
Nah, boleh tulis aja misalnya organela pada sel tumbuhan yang tidak ditemukan pada sel hewan. Dua kali pada nggak enak ya. Organel sel tumbuhan yang tidak ditemukan pada sel hewan adalah, jadi begini, gampang, tinggal tulis. Organel sel tumbuhan yang tidak ditemukan pada sel hewan, ya kloroplas, anak-anak udah tahu, gampang banget nih soalnya. Mitokondria, badan Golgi, inti sel. Nukleus, bahasa biologi semua ya. Nukleus. Terus apa lagi ya? Ribosom. Nah, kita bikin soal, wajib dikerjakan. Nah, kalau yang mudah tentunya kita ambil soal yang sudah kita siapkan. Nah, kita misal udah menyiapkan soal nih, tapi jangan dikasih nomor ya. Nah, kita ini aja, copy paste. Terus kita kembali lagi ke soal. Nah, mudah kan? Mempermudah pekerjaan kita. Sekarang optionnya kita ambil. Nah, tuh, mudah ya. Itu mudah pekerjaan kita. Ini udah 2 soal. Oke, kita akan cari soal gambar ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, sekarang gambar. Nah, ini kan ada gambar nih, klik aja. Ini berarti kita browser nih. Jadi di ini harus sudah disiapkan gambar-gambarnya biar cepat. Nah, ini soalnya. Nah, soalnya udah muncul. Perintahnya belum ya? Mana nih, X dan Y adalah gitu. Dan Y adalah, nah kita lihat lagi soal yang sudah kita siapkan. Nah ini, nah itu masukkan ke sini. Wah, alhamdulillah selesai, cepet ya. Karena udah bikin soal duluan, jadi nah ini ditutup. Nah, jadi bisa mengambil soal. Nah, jadi 4 lah soalnya, kita satu lagi deh. Satu lagi. Nah, kita ambil satu soal lagi. Silahkan disiapkan aja soalnya. Pokoknya itu akan mempermudah kerja kita. Nih, sekarang saya akan coba soal dengan option. Diambil semua, di copy paste. Ini tidak mempercepat sih, malahan capek. Katanya tuh, isinya ke sini semua. Ya. Jadi nanti kita kebanyakan ngedit, lebih baik kayak tadi aja, soal dulu, baru optionnya gitu. Itu lebih meringankan pekerjaan kita. Tidak usah terlampau lama di meja kerja. Oke, ini ada 4 soal dan bisa dilanjutkan sesuai dengan soal yang sudah disiapkan Bapak Ibu guru, hebat. Nah, sekarang kita ke setelan dulu, disetel dulu ini. Setel. Oke. Nah, 1 kali aja mereka ulangan, tidak boleh berkali-kali mencobanya. Terus ini soalnya akan diacak, support question order. Terus ini merupakan kuis.
Jadi kuis ini segera ya, dipotong segera. Nah ini soal salah, soal benar tidak usah diperlihatkan, jadi nilainya aja. Jadi mereka akan tahu nilainya. Oke, kita save. Terus kita kembali lagi ke soal. Soal kita belum rapi. Nah, ini ada answer key, ya, kunci jawaban. Nah, soal nomor 1, organik kuman tidak ditemukan. Kan jawabannya kloroplas. Oke. Oh, ini diklik dulu. Aduh, dasar ini baru namanya orang mencoba ya, ada kesalahan. Mohon maafkan, kita sama belajar ya. Nah, karena tadi ada 4 soal, ya kita ya mau tidak mau kasih skor 25 ya. Makanya ya bikin buat soalnya nanti jangan dikit-dikit. 40 lah gitu. Nah, 25. Terus ya kerjakan. Yang ini juga sama ini. Harus dikasih kunci dulu. Organel berupa saluran dalam sitoplasma yang berbatasan sitimembran. Aduh, ini proyein point tadi rasanya udah diganti tuan. Itulah errornya. Oke, retikulum. Skornya juga 25 karena cuma soalnya 4. Dan don. Kerjakan. Sama yang juga, yuk kita kerjakan dulu. Kuncinya dibuka. X itu badan Golgi, mitokondria nih. Udah kuncinya. Nah, satu lagi. Kuncinya sifat fisik yang dapat menyebabkan sel saja bergerak, amoeboid. Oh, ini kuncinya dibuka dulu. Amoeboid. Belum biasa. Baru mulai pakainya ya saat udah belajar jarak jauh gini. Dulu menggunakan apa ya kita ya? Simak si pintar. Ya, don. Oke, selesai semua tuh soal kita. Coba kita lihat seperti apa nanti anak-anak melihatnya. Oke, anak-anak melihatnya begini. Jadi pertama kelas dulu ya munculnya ya. Kelas, pilihlah salah satu. Nama, misalnya Yati. Tokennya tadi kan 11 A 2 5 1 gitu. Absen 37 lah, 37. Bisa ya, bisa itu. Kalau tokennya salah nanti tidak bisa. Jadi tidak sembarangan kelas lain bisa buka gitu. Nah, udah kita jawab misalnya sifat fisik yang dapat menyebabkan amoeboid, klik. Organisme yang tidak ditemukan pada sel hewan, kloroplas, klik gitu. Ini mitokondria dan plastida. Biar nilainya 100 ya, yang bikin harus 100. Nih, retikulum endoplasma. Nah, misalnya udah 40 ya. Nah, udah begini anak-anak. Oke, kita akan melihat tanggapan ya. Kita lihat ke MyLib lagi. MyLib coba. Nah ini. Udah ada respon 1 ya. Kita lihat responnya. Tuh. Responnya kelihatan. Tuh. Hati-hati ulang. Nomor absen 37. 100%. Ini apa 1 doang ya. Oke. Median, answer. Jadi kita sudah, ini udah langsung analisis sih. Udah ada. Nanti kalau kita mau download, print, get email, nah, ada semua sih di sini. Hanya Yati. Individual lawan harian Yati.
nomor absen 37. Riset terminal. Nah, kira-kira responnya gitulah. Sudah, nah ini. Oke, sahabat bioasik, guru hebat, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Inilah belajar saya jadi guru pembelajar hari ini. Mudah-mudahan bisa dikembangkan, dicoba lagi, dan bisa bermanfaat pengalaman pertama ini untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Oh ya, tadi kita ke Google Classroom ya. Google Classroom berarti ya iDrive ya. Terus tadi cari soal yang kita baru buat itu. Ini ya ulangan hariannya misalnya nih. Nah, tadi ulangan ini tuh. Udah. Terus semua anak nilai 100. Misalnya kita ketemu anak itu besok ya. Tanggal 5. Tanggal 5 aja ya. Ya kan ini 1 hari dikerjakan saat ada jam pelajaran kita. Udah. Ini kita buatnya tanggal 4. Dipakainya tanggal 5. Ya udah tanggal 5 berarti. Oke, terus jam 11 lagi. Oh ya jangan ya. Kalau jamnya biarin aja. Nah, student dapat reply to each order. Nggak usah ya. Nggak usah. Jadi masing-masing anak dapat melihat, mereply, nggak usah. Oke, sekarang di kirim. Oke, begitulah. Kita sudah membuat soal ulangan di Google Classroom. Anak-anak tidak bisa mengerjakan kalau passwordnya belum kita kasih. Oke, terima kasih sahabat blogger dimanapun berada, Bapak Guru hebat. Semoga kita bisa menyiapkan soal ulangan lebih cepat dari yang diminta oleh kurikulum. Ya, jadi guru pembelajar tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.